Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Kayla, Masya Allah ya. Kembali lagi Cahaya Hati Indonesia. Bu, masih semangat Bu? Semangat Bu? Berkah insya Allah hari ini ya Bu ya. Banyak ilmu yang kita dapatkan yang bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat, amin. Masih ada yang masih galau di sini? Udah umur 50-an masih pada galau? Buat yang di rumah masih galau, karena tema kita Masya Allah nih ya. Amalan doa anti galau. Insya Allah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Zaki Mirza. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Segenap pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada abang kita Bang Ali Zainal, ada Kiai Abe, ada Kiai Baihaqi dan Al Ustadz Syam. Mudah-mudahan Allah berkahkan umur kita semua dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Qori'ah cilik kita Kayla mudah-mudahan juga istiqamah dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Amin ya Rabbal. Biar semangat kalau saya panggil Bu, Ibu jawabnya yes. Paham? Ya. Tes. Bu. Yes. Kalau ada Ibu berarti yes. Siap? Oke. Kasih saya suara yang terbaik. Mudah-mudahan yang ngasih suara terbaik, semoga Allah lunaskan hutang-hutang. Amin. Yang punya hutang. Ini wajah bermasalah. Kita tes. Bu. Yes. Kurang semangat. Belum. Bu. Yes. Bu.
Yes, yes. Ibu. Ya, yes. La ilaha illallah. Ngapa perut saya jadi mual ya? Baik. Hidup itu kita nggak bisa sendiri, Bu. Hidup itu perlu orang lain. Kenapa kita hidup perlu orang lain? Karena dalam hidup ini ada yang dinamakan ibadah, ada yang dinamakan muamalah. Ibadah itu artinya kita hidup perlu Allah. Namanya hubungan vertikal. Kita menyebutnya dengan hablum minallah. Muamalah, hubungan sosial, kita perlu berinteraksi dengan sesama manusia. Contoh, tetangga. Kalau rumah kita kebakaran, yang paling pertama nolongin siapa? Tetangga. Ibu di rumah nggak ada beras. Beras kagak, kecap kagak, bawang kagak. Ya Allah Bu, susah amat ya. Beras kagak ada, yang paling enak pertama kali minta sama siapa? Tetangga. Itulah kenapa kita perlu orang lain. Yang mau kita bahas adalah ketika hidup kita ini memerlukan zat yang maha memberikan segalanya untuk kita. Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu kalau mau dekat sama Allah ada jalannya, ada caranya. Sama kayak ibu mau deket sama tetangga, kan ada caranya. Bagaimana caranya? Sering-sering ngasih hadiah. Sering-sering ngirimin makanan. Qala Nabi SAW, tahadu tahabbu. Berikanlah hadiah, maka saat itu akan timbul cinta dan kasih sayang. Karena hidup kita tidak sendiri, bermasalah, bermasyarakat, maka saat itu juga kita perlu yang namanya Allah. Perlu siapa Bu? Allah. Hidup pasti punya masalah, betul nggak? Coba di sini ibu yang nggak punya masalah angkat tangan. Nggak ada, berarti bermasalah semua nih. Masalah pasti ada, cuman yang jadi masalah adalah bagaimana kita menghadapi masalah. Caranya itu yang paling penting. Maka cara yang terbaik sebagai seorang muslim, sebagai seseorang yang cinta dengan Rasulullah SAW, caranya dua. Satu, dekatilah hati kita hanya kepada Allah. Karena yang menitipkan hati itu siapa? Allah. Hati-hati dengan hati. Karena orang kalau sudah sakit hati, sakitnya di mana? Di sini. Kalau sudah sakitnya di hati, tidak ada obat yang lain kecuali ala bizikrillah tatmainnul, kecuali zikir kepada Allah. Ibu ada masalah, pergi ke dukun. Contoh, dompet ibu di rumah hilang. Pengen minta tolong cariin ame dukun. Sampai di rumah dukun, dukunnya lagi muter-muter dalam rumah. Ngapain? Nyariin dompet dia yang hilang. Boro-boro nyariin dompet orang yang hilang, padahal dompetnya dia aja hilang belum ketemu. Itulah kalau kita bergantung sama makanya coba lihat, kita baca surat Al-Fatihah ayatnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau ibu resah, galau, stres, bingung, nggak ada cara yang paling nikmat kecuali zikrullah. Zikir kepada Allah. Yang paling enak ngademin hati itu cuman zikir, menyebut nama Allah. Kenapa? Hati itu milik Allah. Maka kembalikanlah hati yang resah hanya kepada Allah. Terus Pak Ustadz, zikirnya bagaimana? Ya zikir apa aja. Tapi zikir yang paling afdol itu yang sudah kesebut semua kalimat Allah adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ibu galau, kalau kata anak muda mah andilau, antara dilema dan galau. Suami kagak pulang-pulang, bocah bayaran sekolah belum ada, genteng bocor, panci nganyut, pusing banget hidup ya. Kalau udah begini yang paling enak bagaimana ngadu sama siapa? Sama Allah. Caranya bagaimana? Ambil air wudu, pakai mukena, gelar sejadah, tempelin wajah di atas tanah.
Selesai kita berdoa, ya Rabbana ya Karim. Yang namanya suami bukan milik kita. Milik siapa? Allah. Jadi kalau ibu lagi galau sama suami, ceritanya sama siapa? Allah. Lewat apa? Sholat. Karena zikir itu termasuk ke dalam salah satu bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Ibu, Allahu Akbar. Kenapa sih orang kalau sholat itu tangannya dua diangkat, Allahu Akbar. Udah pasrah. Lemes udah kita, ya Allah. Saya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi dah, ya Allah. Kemarin habis buka WhatsApp suami ada foto, ya Allah, sama janda sebelah. Mana nenek-nenek lagi. Kalau mudaan dikit sih biarin dah. Puyeng gak bu? Stres gak? Udah. Allahu Akbar. Kita kalau hormat sama manusia kan begini. Tangan satu. Tapi kalau hormat sama Allah gak tanggung-tanggung, dua tangan kita angkat. Allahu Akbar. Tenangin hati. Ini doa yang paling mustajab. Doa-doa yang ada di dalam sholat. Jadi intinya zikir jalan terus. Kan kalau sambil masak zikir enak. Betul gak bu? Masakan mateng, pahala dapat, hati tenang. Ditambah lagi dengan sholat. Subhanallah. Kalau sudah dengan sholat, maka insya Allah itulah cara terdekat kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati dalam bahasa Arab disebut dengan al-qalbu. Sesuatu yang mudah berbolak-balik. Yang berbolak-balik itu mesti ada yang nenangin. Yang nenangin bukan temen. Yang nenangin bukan tetangga. Yang nenangin bukan teman-teman arisan, bukan. Yang nenangin siapa? Allah. Jadi kalau sholat bu, urusan dunia lepasin dulu. Ya, utang lupain. Kreditan lupain. Masalah lupain. Suami, jangan. Tinggalin dulu itu urusan pusing sama suami. Ya, jangan sholat lagi mantep-mantepnya baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ingat, ya Allah kerudungan mana belum dicuci lagi. Kira-kira tenangnya dapat enggak? Enggak. Pertama berzikir. Kedua dirikanlah sholat. Dan yang paling dahsyat, surat yang paling dahsyat dalam menenangkan hati yang galau adalah suratul Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah disebut dengan sab'ul mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa dibilang 7 ayat yang diulang-ulang? Karena emang dibaca terus. Ibu sholat gak baca iftitah, sholatnya sah gak? Sah. Tapi ibu sholat gak baca Fatihah, sah gak? Sholat subuh, rakaat pertama Fatihah. Rakaat kedua Fatihah. Sholat duha ketemu Fatihah lagi. Kita sangat dekat dengan suratul Fatihah. So what is the power of Al-Fatihah? Apa sih kekuatan di balik surat Al-Fatihah? Masya Allah bu, terutama dalam kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Berarti ayat ini jelas mengajarkan kepada kita, menuntun kita. Kalau ada masalah jangan lari kemana-mana, lari kepadaku kata Allah. Bisa jadi masalah kita selama ini tidak selesai karena kita terlalu jauh sama Allah. Semua masalah kita pikirin pakai otak doang. Betul gak? Sering. Tapi satu hal yang kita lupa. Inilah yang ketiga. Apa yang ketiga? Selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi zikir. Sering-sering zikir. Di mana aja zikir. Yang kedua, benerin bacaan sholat kita, resapin masuk ke dalam hati. Yang ketiga tadi, salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bersolawat, hati resah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang keempat, jangan lupa, obat anti galau itu adalah sedekah. Kenapa harus sedekah? Karena nyenengin orang. Pasti kita didoain. Bener gak? Gak tahu kenapa ibu pulang dari sini sampai di rumah, suami tiba-tiba ngasih uang 5 juta. Lah cuman bu ini contoh, udah alhamdulillah aja.
Contoh 5 juta. Kalau ibu dikasih suami 5 juta, tuh suami ibu doain apa ibu sumpahin? Ada nggak istri dikasih uang 5 juta disumpahin tuh lakinya biar mati sekalian? Nggak ada, pasti didoain kan? Ya Allah abang, mudah-mudahan abang serba ditambah, jabatan abang ditambah, mobil abang ditambah, istri abang. Pasti didoain. Maka jangan lupa sedekah. Kenapa? Kita nyenengin orang pasti akan didoain orang. Semakin banyak kita nyenengin orang, semakin banyak orang ngedoain kita. Zikir, sholawat, yang terakhir sedekah. Ini obat anti galau. Nggak dijual di apotek manapun. Nggak didagangin di pasar manapun. Obatnya ada di mana? Di dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, udah ada amalannya, ada doanya. Guru dikit lagi guru. Mau nanya guru. Gimana? Dem siap-siap duduk aja kita. Udah mau duduk aja guru. Guru, galau itu ada hubungannya sama was-was gak sih guru? Ame was-was. Was-was, ketemu gak sih guru sama was-was tuh kerjaannya setan? Was-was itu kan aslinya dari bahasa Arab. Kul a'udzu birabbin malikin Nas, ilahin nas, min alladzi syarri waswas. yuwaswisu fi sudur. Suturin nas. Was-was tuh hati nggak tenang, itu bisikan setan. Jadi kalau ibu ada masalah supaya setan nggak masuk, kuncinya tadi sebut nama Allah. Cuma dengan menyebut nama Allah akan berkah. Kalau bisa ada waktu jangan cuma nyebut nama Allah, bacalah suratul Fatihah. Obat tenang paling mujarab. Baik, terima kasih guruku. Masya Allah ya, banyakin zikir membuat hati kita jadi tenang. Kalau pusing dikit, banyakin zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat lagi kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga, keutamaan sholat tepat waktu. Insya Allah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Ahmad Baihaqi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada begitu banyak kisah dan suri tauladan bagi kita dalam berkeluarga yang bisa diambil dari kisah keluarga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah kisah cinta putri bungsu Rasulullah yakni Fatimah Az-Zahra bersama sang suami Ali bin Abi Thalib. Kisah Fatimah dan Ali menjadi kisah cinta yang sangat terjaga kerahasiaannya hingga syaitan pun tak mengetahuinya sama sekali. Mereka dapat menjaga izzahnya hingga Allah Subhanahu wa taala menghalalkan keduanya. Ali bin Abi Thalib yang tak lain merupakan Khulafaur Rasyidin keempat adalah sepupu dan juga salah satu sahabat yang istimewa di mata Rasulullah SAW. Ia sosok yang cerdik sekaligus pemberani dan juga seorang mujahid perang yang gagah. Sedangkan Fatimah Az-Zahra merupakan putri yang taat, penyayang dan selalu berada di samping ayahnya yakni Rasulullah SAW dalam setiap kisah perjuangan beliau dalam menyebarkan nilai-nilai Islam. Diketahui Ali bin Abi Thalib telah lama menyukai Fatimah Az-Zahra. Bermula ketika Fatimah dengan sigap membalut luka ayahnya Rasulullah SAW ketika berperang. Sejak kejadian itu Ali bertekad untuk melamar Fatimah. Namun dalam keadaan yang serba terbatas, Ali pun merasa malu karena ia belum memiliki mahar untuk melamar Fatimah. Ketika sedang berusaha mengumpulkan mahar untuk melamar Fatimah, tiba-tiba tersiar kabar bahwa sahabat Rasul yang lain juga ingin melamar Fatimah. Sahabat itu ialah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Namun lamaran Abu Bakar ditolak oleh Fatimah dan gembiralah Ali yang mendengar kabar itu. Tak lama kemudian kembali sahabat Rasul yang lain ingin melamar Fatimah, yakni Umar bin Khattab. Namun sekali lagi Fatimah menolak lamaran itu. Kembali Ali bergembira sekaligus ragu. Jika Abu Bakar dan Umar yang begitu tangguh keimanannya saja ditolak, bagaimana ia yang merasa masih belum ada apa-apanya dibandingkan kedua sahabat Rasul tadi. Dengan perasaan ragu dan penuh harap, Ali lantas memberanikan diri untuk menemui Rasulullah SAW, maksud hati untuk menyampaikan niatnya melamar sang putri. Tak disangka, Fatimah pun menerima lamaran Ali bin Abi Thalib.
Pada akhirnya Ali pun menikahi Fatimah dengan menggadaikan baju besi miliknya. Pernikahan mereka berdua pun dikaruniai 2 orang putra bernama Hasan dan Husain. Kisah cinta dan pernikahan Ali serta Fatimah merupakan bentuk komitmen yang sempurna hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang begitu indah. Itulah bentuk cinta yang didasari oleh keberanian, kesabaran, dan juga keikhlasan cinta.